Halo traders, ketemu lagi dengan Sweni Simanjuntak. Oke, pada video kali ini kita akan bahas ya untuk analisa forex minggu ini, forex dan juga oil. Ya sobat trader, analisa mingguan untuk tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober 2023. Pada minggu ini pergerakan market ya tentunya tidak lepas juga dari apa yang sedang terjadi di daerah Timur Tengah ya, antara Israel dengan Hamas dan juga negara sekitarnya ya yang memanas. Oke sobat trader, untuk oil apalagi ya, kita akan lihat bagaimana potensi oil ini masih tetap bullish di tengah memanasnya tensi geopolitik. Dan kalau dolar bagaimana sobat trader? Dolar ternyata pada minggu yang lalu masih terus bullish ya. Sempat memang agak terkoreksi ya pada minggu sebelumnya, tapi bullish lagi setelah data inflasi pada bulan September untuk month to month maupun untuk yang year to year, year on year-nya ya pada September ternyata naik di atas perkiraan. Nah, rilis data tersebut membuat investor ya meyakini bahwa The Fed kemungkinan akan menaikkan lagi suku bunga satu kali lagi pada akhir tahun ini. Nah, ekspektasi untuk kenaikan suku bunga itulah mendorong dolar AS dan yield obligasi menguat sehingga menekan major currency ya, major currency seperti pound, euro, aussie, dan yen juga. Oke sobat trader, bagaimana untuk minggu ini? Jangan lupa ya tonton terus ya, dan like dan subscribe YouTube channel ini. Kita akan bahas ya. Oke sobat trader, untuk bahas forex maka kita terlebih dahulu bahas dulu data ekonomi pada minggu depan ya. Data ekonomi pada minggu depan kira-kira apa saja data ekonominya. Oke ya, kita lihat ya. Oke, untuk kita lihat untuk yang high impact saja ya sobat trader, karena minggu ini tidak terlalu ada data yang high impact seperti inflasi, GDP, non farm payroll gitu ya. Oke sobat trader, jadi kita fokus ke hari Selasa. Ini ada data retail sales Amerika ya. Ada retail sales jam 19.30 dan ini ngaruh untuk major currency ya. Kemudian Inggris hari Rabu ada data inflasi atau CPI pada jam 1 siang. Kalau dilihat diperkirakan untuk inflasi pada September untuk bulanan itu naik, tapi untuk tahunan turun ya 0,2% ya. Kita lihat di sini. Oke, kemudian inflasi euro juga akan dirilis pada hari Rabu, diprediksi turun juga ya. Oke sobat trader, Rabu malamnya ada building permits dan housing starts. Itu adalah data perumahan untuk Amerika. Ini termasuk data ekonomi high impact juga. Jadi perlu diperhatikan untuk trading hari Rabu. Ya, kemudian untuk oil, hari Rabu ada crude oil inventories atau data cadangan minyak mentah Amerika Serikat yang dirilis setiap minggunya. Oke. Kemudian pada hari Kamis ya ada data indeks manufaktur di negara bagian Philadelphia dan existing home sales ya. Lalu ada juga Fed Powell speak pada pukul 23. Kita ya bisa juga memperhatikan ya kalau misalnya sobat trader ingin transaksi di sesi Amerika malamnya ya. Oke sobat trader, jadi itulah data-data high impact pada minggu yang akan berjalan ini ya. Oke, kita akan bahas secara teknikal. Oke, kita lihat ini adalah dolar index ya sobat traders, dolar index atau ada juga yang bilang DXY ya. Kita lihat pada minggu yang lalu masih mencatat kenaikan, padahal di minggu sebelumnya ya kita lihat di sini ini ada candle reversal ini. Ini sebenarnya candle ciri-ciri candle reversal bearish dari bullish menjadi bearish, tapi ternyata candle berikutnya yang merupakan candle konfirmasi masih merupakan candle bullish. Jadi ini gagal ya, ini tidak bearish. Tapi kalau misalnya hari candle minggu lalu bearish, maka ini bisa koreksi turun berlanjut. Tapi ternyata dolar masih kuat ya sobat trader. Itu yang membuat mata uang lainnya masih cenderung tertekan. Oke, dolar masih ada menguat nih sobat trader untuk minggu yang akan berjalan ini ya. Diprediksi bisa ke 106, indeks dolarnya 106,81. Oke, kita akan bahas juga untuk pair lainnya ya. Oke, sekarang kita ke euro dulu ya. Oke, kita ke euro USD. Nah, euro USD ini juga kembali ya masih tertekan. Memang sempat
kita lihat ya, ada naik ya pada 1,5 minggu yang lalu, tapi ternyata di hari Kamis anjlok tajam ya. Kita lihat candlenya menjadi candle bearish engulfing ya. Lalu candle hari Jumatnya juga masih ditutup bearish. Jadi secara teknikal kita lihat ini masih dalam kecenderungan bearish untuk Euro USD. Ya, kita lihat di sini ada dua candle hampat yang cukup besar ya. Ini kemungkinan memang menandakan adanya seller yang masuk. Jadi kita bisa menandai bahwa euro ini memang bearish ya. Resistennya paling tidak di sini sobat trader 1.0552 ya. Mungkin harga akan mencari dulu atau retest ke area 1.0552, kemudian akan cenderung turun. Di sini ada support ya 1.0495 sampai 1.0482. Kalau di break level ini maka ada support lagi yang merupakan lower sebelumnya di 1.4447 ya, 1.0447. Oke. Kemudian untuk GBP kita lihat GBP sama seperti euro ya, grafiknya sempat naik pada 1,5 minggu yang lalu, tapi di hari Kamis anjlok dan juga hari Jumat ya, menandakan dolarnya strong di hari Kamis dan Jumat ya. Lalu kita lihat berdasarkan Kamis dan Jumat ini merupakan masuknya seller yang cukup besar, maka kita lihat kemungkinan di awal minggu ini ya masih cenderung melemah atau bearish. Kita bisa ambil garis di sini ya sobat trader, ini sebagai support yang menjadi resistennya 1.2209. Ini menjadi area support untuk GBP. Resisten ya. Jadi kemungkinan dites dulu ya, koreksi naik ya. Bisa jadi nggak sampai area sini, tapi ada potensi koreksi naik dulu lalu turun. Nah, turunnya kemana? Di sini ada support 1.2110. Jadi ada potensi GBP USD masih cenderung bearish. Kita lihat sini juga sudah ada garis support trendline yang ditembus ya. Jadi sudah memang potensial bearish untuk GBP USD. Kemudian untuk AUD USD grafiknya ya hampir sama dengan euro dan juga GBP. Jadi masih juga cenderung bearish, dan ini ada resisten, support become resisten di 0.6413 ini. Di sini lowernya ya, lowernya berarti 06341. 6341 kemungkinan akan dites dulu lalu akan terjadi penurunan. Supportnya di mana? Supportnya 0.6288 itu area support. Jadi naik dulu baru turun. Artinya apa? Dengan dia naik dulu di sini merupakan resisten ataupun juga area untuk kita sell ya. Oke, lalu kita lihat ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen untuk daily masih cenderung naik meskipun kenaikannya tidak rally-nya ya. Rally-nya sempat turun naik. Nah, sobat trader, hari Jumat melemah untuk USD Japanese Yen-nya, turun ya. Kenapa? Karena yen-nya yang menguat. Biasanya ini karena ada permintaan sebagai safe haven di tengah memanasnya konflik. Tapi secara tren masih bullish, masih cenderung bullish. Dan kita lihat di sini ada kemungkinan mau koreksi ya sobat trader, bisa saja koreksi turun dulu ke area 50 ya, MA 50 14916, lalu dia bisa berbalik naik lagi ya, karena memang secara daily-nya masih strong bullish. Jadi USD Japanese Yen masih cenderung naik ya, dengan target di 14990 untuk minggu ini. Oke, lalu bagaimana dengan GBP Japanese Yen ya? GBP Japanese Yen kita lihat. Oke, sobat trader, sebentar. Oke, sobat trader, kita bahas untuk GBP Japanese Yen ya. Di sini ada pergerakan GBP yang kemudian ada penurunan tajam dalam pada hari Jumat ya, dan Kamis dan Jumat ini karena GBP yang memang turun tajam terhadap dolar ya. Oke, kita lihat harga pada daily ada berada di bawah MA50 ya. Kita lihat, jadi harga berada di bawah MA50 dan kemungkinan akan mencoba koreksi naik dulu ya. Di sini kita lihat di hampatnya kemungkinan koreksi naik dulu. Yang terdekat sini ya. Yang terdekat adalah sini 18190. Lalu resisten berikutnya di
182.16 dan diprediksi setelah itu masih cenderung bearish karena GBP-nya juga memang sedang melemah. Oke sobat trader, jadi GBP Japanese Yen minggu ini kita lihat ya, turun naik tapi membentuk lower low ya, higher higher-nya juga lower higher ya. Ini ada lower higher, ini adalah lower higher. Jadi ketika harga naik membentuk higher baru yang lebih rendah dari ini bisa dijadikan area untuk sobat trader mengincar posisi sell GBP Japanese Yen. Oke sobat trader, demikianlah untuk major currency dan juga GBP Japanese Yen. Sekarang kita bahas untuk oil. Nah, oil ini, harga minyak dunia ini memang terdorong naik ya. Minggu lalu saja terdorong hari Jumat ya, itu terdorong naik 6% ya sobat trader, karena kecemasan bahwa Israel akan melakukan invasi ke Gaza ya. Tapi kita lihat pada akhir pekan kemarin ternyata itu dibatalkan untuk sementara karena adanya badai ya dan juga hujan yang cukup deras. Oke, secara teknikal kita lihat grafik ya daily-nya ini membentuk daily Morobuzu bullish ya. Kita lihat strong bullish banget ya. Jadi mengalahkan dalam 1 minggu terakhir ya, kenaikan yang 1 minggu terakhir. Oke, kita lihat jadi potensi oil ini masih kuat meskipun ini sekarang lagi tertahan di area resistennya di sini ya sobat trader. Sini ya, yaitu di level 87.80 ya, merupakan resisten. Ya, jadi sobat trader yang untuk mengincar posisi oil sebaiknya bisa mencari ketika oil akan koreksi dulu ya, ke koreksi turunnya bisa jadi ke area sini sobat trader, sekitar 86.50 atau di sini 8500 ya. Lalu nanti ketika terkoreksi ya dengan potensi konflik yang masih memanas, maka sobat trader bukan tidak mungkin oil masih akan kembali naik lagi. Jadi area buy-nya di 8650. Oke sobat trader, demikianlah analisa untuk forex dan juga oil minggu ini. Sobat trader, ini merupakan disclaimer ya, analisa bisa saja terjadi kesalahan atau analisanya tidak sesuai dengan pergerakan market. Yang pasti sobat trader adalah harus mengatur ya, mengelola resiko dan juga money management sobat trader. Kalau sobat trader ingin trading yang tempat yang aman dan resmi, trading di Java Global Futures, bisa klik linknya di bawah ya deskripsi. Oke, salam profit.